Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Serambi Islami. Ya, alhamdulillah saatnya kita masuk pada segmen kita kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari bersama dengan guru kita Kiai Haji Dr. Ahmad Lutfi Fatullah. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kiai, kita masih lanjutkan ya kajian kita. Kajian kita nyambung dan, temanya ya, nyambung. Kali ini kita akan mengangkat tema sholat yang terganggu oleh hewan gitu. Ya, kalau bahasa di Sahih Bukhari-nya adalah bab izan falatid daba fi sholat. Kalau ada hewan yang bergerak, yang berjalan, gimana tuh sholat kita tuh? Iya. Baik, kita langsung dengarkan saja Bu ya. Nah, nanti kalau ada hal-hal yang dipertanyakan, silahkan untuk dicatat dulu, kemudian akan ditanyakan. Silakan dokter. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pemirsa TVRI di mana saja berada rahimakumullah. Udah lama kita nggak baca Fatihah, Mas. Nggak baca Fatihah, kita baca Fatihah dulu. Kita niatin buat negeri kita biar aman, biar tentram. Buat para pemirsa semuanya, biar rezekinya pada nambah, biar ketaatannya makin tinggi, biar masalahnya pada beres. Dan kita ini buat Imam Bukhari, mudah-mudahan kuburnya diluasin lagi, derajatnya ditinggiin lagi. Buat para muridnya, buat para pengkaji Sahih Bukhari, semuanya mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bitilkaniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kita niatin buat negeri kita nih. Kebetulan kan udah mau musim pilkada ya. Di banyak daerah ada pilkada, di Jakarta, di Banten, di Aceh. Di banyak daerah ada pilkada serentak. Kita doain mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan damai, nggak ada gesekan, nggak ada kerusuhan. Yang menang alhamdulillah, yang kalah ngakuin dia kalah. Bitilkaniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, kita masuk ke kajian yang pegang Sahih Bukhari, silahkan buka Sahih Bukhari. Kitabnya Kitabus Shalah, babnya sekarang bab izan falatid dabatu fis shalah. Kalau nomornya sekitar 1135. Tambah dikit atau kurang dikit tergantung dari kitab mana yang dia pegang. Baik, saya mulai Mas ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim bil isnadil muttasili ila Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Qala babu izan falatid dabatu fis salati wa qala qatada in uhida thawbuhu yatba'us sariqa wa yada'us shalah. Ini baru babnya gimana kalau misalnya hewan bergerak-gerak. Terus kalau misalnya hewan yang kita piara itu kita tunggang, bergerak terus diambil sama pencuri. Ini kata Qatadah nih sebagai pembukaannya, kejar pencuri, tinggalin sholatnya. Kejar pencuri, tinggalin sholatnya. Jangan tawakal gitu. Nah, ya ntar hilang hewannya. Ini baru pembukaan di Sahih Bukhari. Hadisnya kayak gimana? Qala hadasana Adam, hadasana Syu'bah, qala hadasana Arzak ibn Qais, qala kunna bil ahwazi nuqatilul hururiyah pabaina ana ala jurfi nahrin iza rajulun yusalli wa idza lijamu dabbatihi biyadihi faja'alatid dabbatu tunazi'uhu wa ja'ala yatbauha. Qala Syu'bah huwa Abu Barzah al-Aslami. Faja'ala rajulun minal khawariji yaqulu Allahumma fa'al bihadza syekh. Falamman sarafa syekhu qala inni sami'tu qaulakum wa inni ghazautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sita ghazawatin aw sab'a ghazawatin wa thamaniyah wa syahidtu taysirahu wa inni in kuntu an uraji'a ma'adabati ahabbu ilayya min an adaha tarji'u ila la ma'lafiha fa yashukku alayya. Nah, ini ceritanya kayak gimana? Ceritanya nih tabi'in yang cerita nih. Al-Arzak ibn Qais cerita kunna bil ahwazi.
kami ada di daerah yang namanya Ahwaz. Ahwaz itu di mana? Antara Basrah dengan Fars. Basrah kesonoan dikit, Irak ya, ke Irak. Abis itu ini istirahat nih pasukan, lagi ikut perang, memerangi, kalau bahasa sekarang nih memerangi ISIS nih, karena Khawarij itu kayak ISIS, orang yang kaku banget Mas. Orang yang memerangi Ali, ntar juga memerangi Muawiyah, itu Khawarij, kaum Khawarij. Ini lagi istirahat di pinggir sungai. Tahu-tahu ada orang sholat. Ikat iniannya Mas, sama kudanya. Tahu-tahu talinya itu dipegang. Saya boleh berdiri ya? Ya, silakan. Ibarat kata ini aja, ini ya, saya pegang nih. Ini hanya nih, pegang sholat. Tali inian, tali kuda. Pas tali antum tarik Mas. Tarik, saya begini. Kan kudanya ini, jadi antara saya sama tarik-tarikan. Saya jalan lagi. Iya, narik-tarikan. Jadi saya husu atau enggak? Enggak husu. Terus habis itu udah selesai. Ini apa yang dipilih oleh saya ini, orang ini, dia nggak motong sholatnya Bu. Dia nggak motong sholatnya, diterusin sholatnya, dan ini tetap dipegang. Sekalipun tadi hanya sholat di sini, tahu-tahu sholatnya di situ Bu. Karena udah kegeser sama tarik, ditarik lagi, dia nggak mau geser, tahu-tahu dia yang kalah ya. Tarik sama kudanya, Terus ada orang nih dari kelompok Khawarij, dari kelompok garis keras banget Bu, bilang apa dia ngedoain Bu. Ngedoainnya apa? Ngedoainnya nyumpahin, dibilang adalah Allahumma fa'al bihadza syai'. Bahasa kita nih, ya Allah kerjain nih orang. Sholat kayak begitu, bahasa kita ya Mas ya. Sholat kayak begitu, nggak husu. Nih sholat kayaknya mentingin kudanya daripada sholatnya. Udah para mensorofa sekolah. Nah, ini udah selesai nih, selesai sholat, datengin. Ini kan terjadi kan perdebatan nih. Ini ada orang yang doain, ada orang yang diem kan gitu. Berarti kalau doainnya ngomong dong kalau gitu. Ngomong. Bukan dalam hati. Bukan dalam hati, ngomong. Apa yang terjadi? Ana dengar. Ini sama tuh kalakum. Ana dengar yang tadi ngomong gue doain gitu ya. Gue doain Allah kerjain gitu. Ana dengar tadi perkataan kalian. Ada yang bilang ini sholatnya gimana sih, ada yang ini, ada yang ada komentarnya kan, ada yang positif, ada yang tengah ya, ada juga yang tadi ngedoain. Ana dengar tuh semua perkataan kalian. Ana ini gozautu ma'a Rasulillah. Saya udah ikut perang bersama Rasulullah 6 kali atau 7 kali atau 8 kali, Ana lupa ya. Kan gitu kan istilahnya kan ya. 6 kali atau 7 kali atau 8 kali. Berarti kan sahabat besar nih Bu. Ikut perang sampai berapa kali tuh? Sampai 7 kali atau 8 kali. Namanya Abu Barzah al-Aslami. Nah, habis gitu beliau bilang, saya ngelihat Rasulullah itu ngegampangin, nggak nyusahin, nggak kaku. Kalau saya harus lepasin ini, saya biarin dia kabur kemana, saya lebih memilih ikut ketarik-tarik nih dibanding saya saya tinggalin gitu, saya sholat. Nanti kalau misalnya saya sholat, nih kuda nih kabur kemana, ntar saya mau perang gimana, dia mau pulang kampung gimana? Kan jadi susah. Dan Rasulullah yang punya masalah itu selalu milihnya adalah yang gampang, yang bukan yang susah. Kan adinu yusrun, agama adalah mudah. Dalam hal ini nggak bisa disamain antara kuda dengan mobil. Kalau mobil kan didiemin, cabut kuncinya nggak bakal bergerak dia kan. Jadi kadang-kadang orang kan suka mengambil analogi kiasannya, ini kuda-kuda pilihan, kalau gitu mobil-mobil pilihan. Dalam hal ini nggak tepat ya dokter ya. Kayak begitu. Nah ini kalau gangguannya tadi tuh gangguannya
ketarik-tarik tuh. Kalau ketarik-tarik, bab kemarin kan kita bergerak nih Mas, gerakan ya. Kalau misalnya ketarik-tarik, itu udah bergerak belum, Bu? Bergerak pasti. Udah. Tadi kan kita bilang dari sini nyampe sono kan udah berapa kali berapa langkah. Membatalkan atau enggak? Mungkin bahasa yang tadi itu orang-orang yang tadi Khawarij bilang batal. Bahkan disumpahin ya. Orang sholat nggak husuk gitu, mentingin hewannya. Tapi yang sahabat Rasulullah nih, Abu Barzah al-Aslami ini, enggak, saya nggak batal. Dalilnya mana nggak batal? Emang ada perkataan Rasulullah, barang siapa yang sholat megang tali kuda, tali apa namanya, tali kekang, lalu tali kekangnya bergerak-gerak karena ditarik kuda, maka sholatnya batal atau sholatnya terusin aja. Ada nggak hadis yang kayak gitu? Nggak ada, Bu, nggak ada hadis yang kayak gitu. Tapi pemahamannya apa? Rasulullah ngegampangin kok. Ya Rasulullah, boleh gak kalau saya sholat tapi sambil megang tali inian, sambil pegang taruh di sini ya, diinin. Rasulullah bilang boleh. Rasulullah bilang boleh. Kan kondisinya juga kalau masuk masjid gimana Mas? Kan enggak kan ditaruh di depan. Ya, ini kan pasti kalau kita lihat kondisinya, yang pertama di situ nggak ada tempat buat naliinnya, ya enggak? Yeah. Jadi atau enggak kebagian dia karena banyaknya orang yang naliin, kemudian karena nggak mungkin kuda dibuat dempet-dempet begini bisa berantem tuh kuda aja. Gitu, akhirnya dia nggak kebagian ya dia pegang begitu. Betul. Tapi kejadian seperti ini sendiri belum pernah terjadi, atau hadis ini keluar pada saat Rasulullah sudah nggak ada atau Rasulullah udah nggak ada. Rasulullah nggak ada. Ini dalilnya adalah tadi kan bilang Rasulullah nggak pernah bilang barang siapa yang sholat lalu kudanya dipegang, itu nggak pernah. Nggak pernah ada. Ini kan beliau bilang Rasulullah ngegampangin, kok ente nyusahin sih? Kok ente susah banget sih, sholat begini doang kagak boleh, begitu doang kagak boleh. Zaman Rasulullah sendiri nggak pernah bilang begitu. Kok ente bikin susah? Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Baik. Nah mungkin ada dalil yang lain sebelum kita ke dalam lagi. Ini doang. Nanti ulama bilang begini. Yang kita pegang nih hewan kan macam-macam nih. Hewan. Ada hewan nggak najis, ada hewan najis. Kalau kuda najis nggak? Nggak. Tapi kotorannya? Kalau kotoran kuda ya najis. Kotoran kuda najis. Nah, kalau anjing najis nggak? Anjing najis. Kalau misalnya kita pegang anjing gimana? Enggak kan, saya nggak pegang anjing, saya pegang gitu talinya batal atau enggak? Orang yang sholat tahu-tahu kepegang atau megang tali anjing, batal atau enggak? Alasannya enggak kenapa? Kan yang saya pegang talinya bukan talinya. Iya, nah ini kan babnya ntar nih. Kalau gimana anjingnya nyamperin? Kalau nyamperin doang nggak jilat, batal nggak? Iya, karena ini mungkin bisa terjadi sama misalkan orang-orang yang kerja di kepolisian. Betul. Kan ada tuh yang memang yang nggak mungkin anjingnya dilepas pun ditaruh begitu, orang pada kabur malah. Orang anjing dan anjing terlatih itu biasanya nggak rese gitu, dia paling disuruh diam aja dia. Gitu, dia diam, tapi kan nggak bisa dilepas, tanggung jawabnya dipegang. Betul. Gitu. Dalam kondisi normal, kandangin aja ngapa sih, kan gitu kan Bu ya? Kandangin aja ngapa sih? Sholat masih di masjid bawa anjing kan nggak ini. Ini kan kondisinya bukan kondisi normal Bu. Kita kan nggak selamanya kita sholat itu dalam kondisi normal. Ini kan dari perang. Sholatnya juga di sungai, bukan di masjid. Dari kan ketika di sungai pasti ada kondisi-kondisi tertentu kan Bu ya. Ibu lagi piknik gitu, sholatnya di mana? Kan sekarang nih banyak orang yang memilih tidak sholat gara-gara dia piknik. Kenapa? Alasannya nggak ketemu musola, nggak ketemu masjid. Emang ada hadisnya tidak boleh sholat kecuali di musola atau di masjid? Nggak ada. Atau ngerasa tempat pikniknya tanahnya dianggap kotor gitu. Kotor sama najis beda. Nah Rasulullah kan bilang semua bumi adalah suci. Berarti kita sholat di mana aja di atas muka bumi ini suci, asal cuman nggak ada kotorannya doang di situ. Kalau umpamanya kita ditumpukan tai sapi atau tai apa gitu dan sholat di atasnya, baru itu nggak boleh. Tapi umpamanya di luar dari daerah kawasan yang kotorannya itu, dimanapun boleh.
Nah berarti kalau misalnya kita ini dulu kan zaman saya SD ya, pikirnya kemana, ke Cibodas kan, ke Kebun Raya gitu. Betul. Nah kebun rayanya di mana, masjidnya di mana Bu, kan gitu kan. Cibodasnya kayak gitu juga, luas banget. Ya udah sholat aja di atas rumput. Wudu kan air banyak ya. Wudu aja dari air sungai yang ngalir, dari got yang mengalir itu kan. Kalau di Cibodas itu kan bersih banget Mas. Iya. Cuman dingin, ya dingin kan resiko, kan daerah dingin. Udah wudu, habis itu udah sholat. Sah sholatnya. Kenapa kan di atas rumput? Rumput kan ada pupuk ureanya, kan ada pupuk kayak gini. Kelihatan kagak? Kagak, ya udah. Kalau kecuali kalau emang kelihatan ada ada kotoran, baru itu kita bilang enggak. Kalau kotorannya kita sampingnya ini kotoran, kita sholat sampingnya sah. Walaupun baunya kecium. Walaupun baunya kecium. Iya. Kalau misalnya baunya membatalkan, sholat di samping WC nggak boleh. Iya benar. Iya kan? Betul. Nah, sedangkan WC masjid rata-rata. Iya, baunya ke dalam. Ntar gimana ceritanya? Nggak sah. Enggak lah, nggak ada niatnya, nggak ada kayak gitu, nggak ada kaitannya. Ya, insya Allah masih banyak nanti akan pertanyaan yang muncul terkait dengan hewan gitu. Baik hewan peliharaan atau hewan-hewan yang lain, ada ular yang melintas, atau ada kucing tiba-tiba yang mainin mukena gitu ya. Kan suka gitu, nggak boleh lihat yang bergerak tuh. Nah, bagaimana selanjutnya nanti akan dibahas setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan akan kita lanjutkan lagi kajian ini. Kita kasih kesempatan dulu bertanya, dokter, atau masih ada yang jelaskan? Masih jelas lagi tadi. Oke, silakan. Tadi kalau misalnya anjing, kuda, kalau umpamanya yang batal, yang gimana tuh yang membatalkan? Ini dalam fikih. Ini juga fikihnya fikih kelas tinggi, Mas. Kenapa kelas tinggi? Kemungkinannya kecil banget. Gimana kalau talinya itu tali yang ngalirin air, Mas? Tali yang basah tuh, yang bisa basah, bisa turun ya. Iya, tali keikat sama hewannya itu najisnya najis mughaladzah, kayak babi. Kayak babi, ini kita pegang atau pegang gini, talinya bergerak-bergerak. Ini bahasa fikihnya, kalau talinya basah, ini bergerak-bergerak, mata batal sholatnya. Termasuk anjing juga nggak di situ? Anjing najisnya kayak gimana? Kalau basah, anjingnya basah, jadi batal. Kalau yang pasti babi ya. Kalau kita nyambung ya, babi terikat sama tambangnya yang bisa ngalirin air. Terus tambangnya basah, babinya bergerak, maka batallah sholat itu. Susah kan Mas, kapan kita sholat samping babi? Cuman kan namanya fikih kan Bu, kemungkinan dibahas ya. Barangkali kita ini kita nggak mau deketin babi ya, tapi orang yang tinggal di daerah mana gitu yang banyak banget babinya, kan kadang-kadang juga tersentuh sama yang kayak begitu. Nah fikihnya kayak gitu. Kalau bersentuhan, kalau yang diikat adalah hewannya hewan najis, terus pakai tambangnya basah, sehingga seolah-olah najis itu bisa ngalir. Nah, maka batallah sholatnya. Tapi kalau kering, enggak. Nah, tinggal kan kita nih, kalau harimau atau binatang-binatang yang lain, najis atau enggak, ada yang piaraan kita, apaan, hewan, terus enggak najis, berarti tidak membatalkan sholat. Jadi mungkin harus dibatasi dulu mana hewan yang najis, mana hewan yang yang tidak najis, yang tapi nggak boleh dimakan gitu ya. Iya. Kalau misalkan kayak
iguana. Ya. Nah, itu kan memang yang bertaring nggak boleh dimakan. Kemudian juga harimau, gitu. Tapi dia tidak najis, dokter ya. Betul, tidak najis. Bulunya juga tidak najis, liurnya juga nggak najis. Tapi kalau anjing, liurnya itu najis, yang termasuk kategori anjing-anjingan lah ya, semua anjing gitu. Baik itu anjing yang lucu pun, ya kan tetap nggak boleh gitu, najis. Betul. Gitu. Karena kalau babi mungkin jarang ya, tapi kalau anjing, bicara anjing di daerah kota, ada kota besar, karena terkadang itu menjadi hewan peliharaan yang dianggap lucu gitu, sama dengan kucing. Gitu. Tapi kan kucing sama anjing beda. Kalau kucing tidak najis, kalau anjing itu najis. Gitu. Nanti ada yang nanya kenapa najis, wah itu bahasa lain lagi tuh jatuhnya. Kalau ada yang nanya duluan nih, nanya kenapa najis dan tidak najis tuh bukan kita yang nentuin, emang dari sononya gitu. Kok ada emang ada hewan yang lebih kotor lagi kok dari babi, kenapa nggak itu yang najis mughaladzah? Ya dari sononya Bu. Kalau yang kayak begitu kan sami'na wa ata'na. Anjing lucu, anjing pinter, anjing nurut ya dibanding kucing gitu. Kucing kan susah nurutnya Bu. Iya benar. Tetap aja nggak bisa kita bilang kucing jadi najis karena nggak nurut ya. Anjing jadi suci karena nurut, nggak bisa. Ya jadi kan banyak kejadian gitu. Kayak misalkan kucing nih, lucu gitu kan. Memang tidak najis, tapi kalau kucing itu dia buang air kecil di tempat kita sholat, gimana dokter? Kucing buang air di nian kita. Pertama kayaknya enggak tuh kucing tahu tempatnya. Tapi kasus mungkin terjadi gitu, kucing nakal atau kucing lagi teler, dia kencing sembarangan. Batal atau enggak? Apa urusannya memang batal? Kan dia yang dikotorin sejadahnya. Kalau mau kenanya, lain perkara ya. Lain lagi kan ini babnya dulu. Kencing di sejadah berarti kita tinggal geser aja. Betul. Geser posisi maka tidak batal. Nah kalau misalnya kencingin mau kena ibu gitu, mungkin jadi berubah gak najis? Najis kan, najis jadi batal gak? Batal. Iya. Karena kucing juga punya karakter dokter, ini mau bisa pengamat kucing gitu ya. Jadi kalau kucing laki itu biasanya dia kencingnya sembarangan. Termasuklah antara manusia juga gitu tuh, antara laki dan perempuan. Kalau laki-laki bisa kencing sembarangan gitu. Tapi kalau perempuan nggak ada kan perempuan kencing sembarangan Bu ya. Kalau laki-laki kan gitu kan, supir tiba-tiba buka aja apa pintu atau di pohon. Tapi kalau perempuan nggak ada saya kira yang tiba-tiba di pohon gitu kebelet-kebeletnya. Jadi antara sifat antara hewan dan manusia itu ada karakter yang sama tuh, gitu. Nah hewan juga gitu. Kalau kucing perempuan nggak pernah sembarangan, tapi kucing laki meser dikit celut gitu kan ya. Yang khawatir kan mau kena tuh, dikirain gorden gitu kan. Najis. Kalau najis berarti batal Bu. Batal. Tapi kalau umpamanya lewat atau megang-megang atau meper-meper ada, itu batal atau enggak? Enggak. Karena lewatnya bekasnya kucing itu tidak menyisakan najis. Tidak menjadikan tempat itu najis. Karena kenapa? Jenisnya adalah tawaf. Tawaf itu hewan-hewan yang suka bolak-balik ke rumah. Sehingga kalau umpamanya dibilang haram, dibilang najis, nyusahin kita. Kata Rasulullah kayak gitu, nyusahin sama kayak tikus ya. Tikus kan binatang kotor kayak gitu. Mau tikus got, mau tikus apa, kalau lewat gitu, najis atau enggak? Enggak najis. Karena dia termasuk tawaf. Masalahnya bukan najis, enggaknya gelinya itu biasanya. Jadi bukan pada masalah ini boleh, nggak apa-apa kalau batal. Masalah ibu-ibu kabur, disamper sama juga. Disamper ada tikus, cucuk lihat begini langsung deh tuh. Teriak. Nah, ini batalnya kan bukan karena tikusnya, Bu. Karena respon ibunya yang teriak au tadi ya. Kalau teriak au batal atau enggak? Ya, jadi membatalkan karena kan itu spontan Ustaz, spontan. Tapi kan itu kan kalam. Itu kan perkataan. Dalam sholat nggak boleh ada perkataan selain yang sudah ditentukan ya, yang sudah ditentukan.
yang ditentukan bolehnya gitu. Au bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Au kan bahasa Indonesia, Bu. Pakai bahasa Masya Allah gitu juga. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini jadi alhamdulillah itu gara-gara apa gitu? Gara-gara dia nyebut doang, mudah-mudahan nggak batal. Kalau alhamdulillah atau subhanallah mungkin nggak batal. Tapi kalau misalnya itu sebagai pakai au tadi ya, subhanallah aneh takut gitu. Yang batalnya kan aneh takutnya. Aneh jijik, itu batalnya di situ. Hus gitu tuh. Iya. Yang batalnya khususnya tadi itu. Jangan dicari ayat kul huwallah Allah hus somad. Nggak boleh itu, nggak boleh. Nggak boleh cari yang sesuai gitu. Ya, kita akan berikan kesempatan yang ingin bertanya, silakan. Nggak apa-apa, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Cucu dari Majelis Taklim Angkasa Permai Jatiwarna Pondok Melati Bekasi. Sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu tentang yang membatalkan tadi yang sudah dibahas. Ini misalkan begini Pak Ustadz, kalau saya lagi sholat, posisi tempat sholat itu pas untuk satu orang. Nah, ada kucing tiba-tiba masuk. Di saat saya mau sujud, dia menghalangi. Nah, saya mau sujud kan pasti nggak bisa. Nah, kalau saya angkat, batal nggak itu? Pak Kiai. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung dijawab dulu dokter. Iya. Pertama, kucing itu najis atau enggak? Enggak. Ketika kita pindahin kucing, itu kita mindahin sesuatu yang najis enggak? Enggak. Berarti kan enggak apa-apa. Sama kayak di depan kita ada bola. Bola itu kan bukan barang najis. Bola kan tapi kan ketendang-tendang kan, kalau misalnya najisnya emang betul ada kelihatannya najisnya, baru dihukumkan najis. Tapi kalau misalnya bola secara umum ngambil asalnya nggak najis, berarti nggak najis. Sampai betul-betul jelas ada najisnya baru batal. Ada apaan lagi gitu yang mengganggu untuk tempat sujud kita, boleh nggak kita pindahin? Boleh kita pindahin, geser aja, kita sujud di situ, tidak mengganggu, tidak membatalkan sholat kita. Masya Allah. Baik, silakan pertanyaan lagi, Bu. Yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Titi dari pengajian Kompleks Angkasa Permai Jatiwarna Bekasi. Yang akan saya tanyakan, andai kata kita lagi sholat, ada kalajengking kan, itu kan binatang yang selain menakutkan ada racunnya. Racunnya. Terus apakah kita, kalau masih mungkin kan digerakkan jatuh, tapi kalau tidak, apakah kita harus membatalkan atau bagaimana Pak Ustaz? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau binatang-binatang yang berbahaya itu diperbolehkan untuk membunuh. Membunuh. Umpamanya kalajengking lewat di depan kita, Bu. Depan kita. Kaki kita giniin aja, cerek. Nggak batal dan nggak haram. Kenapa nggak najis? Kenapa kayak gitu? Karena ini membahayakan. Kalajengking kita gini ntar digigit, ya bunuhnya kayak gimana gitu ya. Boleh nggak membunuh kalajengking waktu kita sholat? Boleh. Boleh, karena dia dianggap membahayakan. Apa binatang-binatang yang membahayakan? Termasuk ular ya. Termasuk ular tuh kita boleh membunuh dulu. Membunuh ular kalau itu dianggap membahayakan. Mengusir, antara mengusir sama membunuh. Mengusir silahkan. Mengusir silakan, membunuh juga silakan, karena dianggap sudah membahayakan. Nah, kok kan berarti kita nggak pro binatang. Manusia sama binatang lebih penting mana? Lebih binatang manusia. Kalau umpamanya digigit ibu kan bisa meninggal.
Pentingan mana? Pentingan miara binatang atau pentingan miara manusia? Kan lebih berharga menjaga manusia. Menjaga keamanan manusianya. Iya, betul. Iya. Andai kata terpaksa tidak juga bisa mengusir, apakah kita boleh membatalkan atau tidak puasanya, sholatnya? Ya, tadi ya mungkin termasuk yang tadi itu. Kalau umpamanya ada kecoa, ada binatang apalagi yang membahayakan, boleh gak kita membatalkan sholat? Kalau membahayakan sudah pasti boleh. Kalau membahayakan, kalau menjijikkan boleh atau tidak menjijikkan. Ini kan psikologis ya, psikologis. Ibu pasti respect tuh berteriak, Bu. Kalau misalnya ibu orangnya takut sama kecoa, ada kecoa kabur langsung, nggak usah pakai bilang batalkan. Iya, ketika ibu sendiri. batalin, itu batal sendiri udah, Bu. Iya. Nah, kan pertanyaannya apakah ketika batal dosa gitu? Iya. Enggak, kalau dosa enggak, karena ini ada sebab-sebab yang di luar dari kebiasaan. Kalau kita kan membatalkan sholat tanpa sebab, itu dosa. Membatalkan sholat tanpa sebab, dosa. Tapi kan membatalkan sholat ada sebab. Sebabnya kan ada yang memang boleh, ada yang memang tidak boleh. Kalau yang boleh kayak tadi tuh, ada ular atau ada kecoa yang ada ular kita yang batalkan, ada kecoa respon kita yang membatalkan. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada Mas Agus yang datang, assalamualaikum, saya batalin karena Mas Agus, ini nggak boleh. Beliau kan presenter ngetop, walaupun presenter ngetop nggak boleh. Allah lebih top dibanding Agus Edward. Kalau dalam bentuk suara misalkan, atau misalkan nih anjing nggak, binatang gitu ya. Itu tuh misalkan anjing menggonggong nih, kedengaran keras banget. Terus misalkan terus akhirnya membuat lagi sholat nih, membuat sholat jadi tidak khusyuk. Nah, kemudian dipikir gue batalin aja deh, nyuruh diem tuh anjing dulu, atau suruh ada orang tetangga ini nyuruh diem dulu anjingnya. Kayak begitu. Nah, itu gimana? Nggak boleh. Nggak boleh kita membatalkan untuk kepentingan itu. Nah, sekarang nih yang mirip adalah bunyi HP atau bunyi mobil, alarm ya. Mobil itu. Kita di masjid, Bu, kita sholat di masjid, kita tahu persis ini alarmnya adalah mobil kita. Nah, ini bunyi kayak gimana? Maka kalau umpamanya kita bisa tanganin pakai yang tidak membatalkan, tanganin. Misalkan maksudnya langsung pencet sekali gitu ya? Saya taruh di sini ya, saya taruh di sini alarmnya. Udah ambil aja, tek. Udah. Kalau enggak juga, tunggu ya. Berapa menit? Berapa detik dia sampai nih. Kalau ternyata enggak ini juga mengganggu, orangnya banyak banget, silahkan dibatalkan karena mengganggu banyak orang. Dibatalkan. Kita membatalkan diri, tapi batalinnya jangan diam ya. Batalinnya adalah menyelesaikan alarm yang bunyi tadi. Itu dari mana Ustadz ngambilnya? Kan kita bilang ya, kalau dari sisi tek kagak ada yang kayak gitu, Bu. Kalau dari sisi tek nggak ada kan? Zaman Rasulullah kan nggak ada alarm, Mas. Nah, dari mana? Saya ngambilnya dari ada orang tidak wajib. Saya ulangi dulu, sholat Jumat wajib nggak? Wajib ya bagi laki-laki. Kalau ada orang pakai bau ya, badannya bau, mau sholat Jumat, mau mandi nggak keburu, dia datang Jumatan, boleh nggak dia datang Jumatan? Ulama bilang tidak boleh. Kenapa? Karena mengganggu orang lain. Tadi begitu juga dengan suara nih. Kalau suara kita bilang biasanya alarmnya cuman setengah menit ya. Ya kita batalin udah berhenti sendiri, Bu. Udah biarin aja. Ntar juga bentar lagi mati, udah selesai. Jadi kita pintar-pintar memperkirakan ya. Memperkirakan pakai feeling.
Nah, ini ganggu atau enggak, ini lama atau enggak, ini jadi orang ribut atau enggak. Kalau emang ributnya yang gelisah, yang dikorbankan cuma satu, mungkin masih bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya korbannya adalah satu satu ruangan banyak, maka batalkanlah sholat. Kalau misalkan ini bunyi kayak gitu tuh, ini yang punya mobil malu, jadi alasannya dia nggak mau membatalkan karena takut ketahuan, mobil dia ternyata gitu loh. Akhirnya dia tetap bertahan aja gitu loh. Dia nggak punya fikih, dia nggak tahu fikihnya. Fikihnya adalah apa yang perlu dimaluin. Yang paling banyak terjadi adalah kentut ya. Dia malu, diterusin sholat, kayaknya kadang batalin dia. Kalau yang batalin malu. Kalau itu kan tetap batal ya orang yang kentut, sekalipun dia karena malu diterusin, sholatnya batal kan. Begitu udah sholat gitu. Kenapa? Enggak, ini sholat sunat. Padahal sholat wajib tadi kentut gitu. Sholat sunat juga batal. Enggak, maksudnya dia itu sholat lagi gitu lagi loh. Sholat lagi Pak? Iya, tadi saya lupa sholat sunat kata begitu. Iya. Jadi kadang-kala kan ada hal-hal yang mengkamuflase diri, padahal itu sesuatu yang sebenarnya tidak perlu terjadi ya. Iya. Ya kan, kayak suara berisik mengganggu orang, ya matiin aja, terlepas orang tahu semestinya tahu mobilnya dia gitu kan. Iya. Ya nggak jadi masalah ya. Nah, yang harus kita ingat ya, kalau kita mau sholat, kan kita prepare kan, kita siapin apa yang harus kita siapin. Zaman sekarang kan persiapannya beda sama zaman dulu. Zaman dulu kan Rasulullah bilang kan gini, ini Rasulullah ngajarin nih, iket tuh onta atau kuda. Iket yang bener baru sholat. Kalau sekarang kan tuh kunci yang bener, pasang alarm, matiin tuh HP-nya atau silentin HP-nya. Kan begitu kan Bu, persiapan sama orang dulu sama persiapan orang sekarang kan berbeda sesuai dengan zamannya. Kalau panik gimana Tor? Jadi kan gini, terkadang ya misalkan punya handphone atau apa, membuat orang yang punya itu panik, kemudian akhirnya mencari-cari itu. Nah kalau mencari-cari kan artinya gerakannya lebih daripada 3 gerakan tuh. Cari kantong sini, apalagi pakai jaket gitu. Aduh, tadi di mana naruhnya? Cari di jas sini nggak ada. Akhirnya banyak sekali gerakan-gerakan itu. Iya, nanti jadi bisa batalin. Bisa membatalkan. Kalau umpamanya dia yakin dia batalin, udah batalin aja Mas. Sekalian ya. Sekalian batalin, ikut lagi. Ikut lagi berarti kita ketinggalan jadi masbuk ya. Jadi masbuk. Ya, hadis yang kedua yang kita baca dari 1136. Qala haddatsana Muhammad ibn Muqatil, qala akhbarana Abdullah, qala akhbarana Yunus an-Zuhri an Urwah, qalat Aisyah khasafatis syamsu faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam faqara'a suratan tawilatan summa raka'a fa atala summa rafa'a ra'sahu summa staftaha bi suratin ukhra summa raka'a hatta qadaha wa sajada summa fa'ala dzalika fi tsaniyati summa qala innahuma ayatani min ayatillah fa idza ra'aitum dzalika wasallu hatta yufraja ankum. Laqad ra'aitu fi maqami hadza kulla syai'in uidtuhu hatta laqad ra'aitu uridu an ahuza kitfan minal jannah hina ra'aitumuni ja'altu ataqaddam wa laqad ra'aitu jahannama yahtimu ba'daha ba'da hina ra'aitumuni ta'akhartu wa ra'aitu fiha Amr ibn Luhai wa huwa alladhi sayyabas sawaiba. Ini ceritanya kayak gini, panjang nih Bu. Kita udah bahas hadis ini detail banget waktu sholat gerhana Mas. Waktu sebelum terjadi gerhana total, kita mungkin dua episode untuk bahas soal sholat gerhana. Nah ceritanya kan kayak gini, waktu sholat gerhana Rasulullah kan jadi imam tuh. Jadi imam, sholatnya panjang-panjang, ya, rukunya dan sebagainya panjang-panjang. Yang mau dibahas di sini adalah pas lagi sholat Rasulullah tahu-tahu dikasih lihat oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Dikasih lihat surga sampai kelihatan semuanya. Ntar juga waktu neraka juga kelihatan siapa yang penghuninya. Pas surga tahu-tahu ada sesuatu yang menggairahkan atau menaksirkan gitu ya. Kita kepengen banget. Ada buah umpamanya, ya pengen ngambil sehingga Rasulullah pas lagi sholat nih, pas lihat surga, saking kepengennya jadi maju, jadi maju.
Ini yang pertama. Yang kedua, ketika Rasulullah dikasih lihat juga neraka. Pas lagi neraka, Rasulullah kayak orang takut gitu, mundur. Nah, Rasulullah kok maju mundur sholatnya. Beliau jelasin tuh bahwa ceritanya kayak gitu. Nah, boleh nggak? Untuk lebih jelasnya nanti dokter ya, kita akan break dulu. Baik. Apakah kemudian itu berlaku juga untuk semua, atau memang itu ya untuk Rasulullah aja gitu ya? Akan dijelaskan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan akan kita lanjutkan lagi kajian kita ini. Ya, silakan Kiai tadi terkait dengan hadis gerakannya. Jadi gerakannya kan sebenarnya boleh bergerak, tapi kan ada batasannya atau ada sebabnya. Kalau yang nggak boleh bergerak adalah kalau batasannya lewat atau tanpa sebab. Kalau kita bilang 3, kalau ada sebabnya boleh lebih dari 3. Boleh lebih daripada 5 kalau ada sebabnya. Tapi kalau nggak ada sebabnya, 3 udah maksimal. Nah ini sebabnya boleh atau tidak. Jadi yang dilihat adalah sebabnya. Nah tadi ketika Rasulullah melakukan itu, Rasul sebagai imam. Sebagai imam. Terus yang di jamaahnya ngikut ya, tangannya gerakan, terus tangannya gerakan gitu juga. Enggak ini. Cuma habis itu Rasulullah ceritain kenapa kok tadi saya begitu sesudah selesai sholat. Jadi nggak otomatis, jadi ketika Rasul mundur semuanya jamaahnya mundur gitu. Iya benar. Masya Allah. Nah ada gerakan lagi, ada hadisnya, saya pengen bacain satu hadis lagi. Ini bukannya Rasulullah, sahabat-sahabat pada banyak yang bergerak. Saya bacain ya. Qala hadatsana Muhammad ibn Katsir, qala akhbarana Sufyan an Abi Hazim an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu qala kana an-nasu yusalluna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum aqidu uzrihim minas sigari ala riqabihim. Faqila lin nisa la tarfa'na ru'usakunna hatta yastawir rajulu julusan. Ini maksudnya kayak apa? Dulu pada zaman Nabi banyak sahabat yang sholat itu pakai satu baju, Bu, satu kain. Satu kain kayak orang sekarang ini kayak kekemben, Bu, kekemben. Jadi kalau misalnya lagi ngapain dinaikin, kalau lagi ngapain diturunin. Maaf. Pakai celana dalam nggak? Kagak, Mas. Ini mohon maaf saya bukan ini akan, tapi zaman dulu kan belum ada kayak gitu. Nah, mereka baju gituannya aja udah susah. Kita ngomongnya zamannya, Bu ya, zamannya. Karena itu Rasulullah bilang, pada yang perempuan kan nggak ada sitarnya, Bu. Kan perempuan pada di belakang. Jangan pada bangun kecuali orang laki daripada bangun. Takut apa? Takut ada yang kelihatan. Takut ada yang kelihatan. Ini kan kita mau memahami kayak begini kan harus tahu sejarah, Bu ya. Kalau zaman sekarang kan udah beda, semuanya udah pada lebih tertutup. Cuman kan kita kekurangannya bab yang lain, Bu. Zaman sahabat kekurangannya adalah pakaiannya kurang. Zaman sekarang nih kita males, rajinnya kurang. Padahal baju udah cakep, masjid udah bagus, sejadahnya udah halus ya, AC-nya udah dingin. Malesnya ya Allah ya Rabbi. Dulu sahabat sholatnya aja bajunya susah, tapi sholatnya rajin. Nah ini saya ulangi ya, Rasulullah bilang la tarfa'na ru'usakunna, jangan naik gitu, jangan naik dulu dari sujud jangan naik dulu sampai orang laki udah pada naik. Kalau sekarang nih berlaku atau enggak? Enggak berlaku karena udah ada pembatasnya. Udah pada nggak ada yang kelihatan. Iya. Soalnya kalau lagi di Mekah kali pakai sitar, pakai ihram gitu, Dokter. Iya. Kalau pakai pakaian ihram memungkinkan. Pakai ihram kan tebel gituannya, Mas. Atasnya udah pada ketutup.
Udah pada ketutup. Baik. Ya silakan, ada yang bertanya lagi Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Ibu Ajah Kamli dari Komplek Rumah Akasia, Bekasi, Jatiwarna. Ini Pak Ustadz yang kami tanyakan, bagaimana kalau kita sedang sholat, kemudian ada lalat itu suka mengganggu, ngomong itu begitu. Kadang-kadang suka mau kita itu bagaimana kita kan berulang kali. Mungkin itu Ustadz yang kami tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita jawab? Ya silakan. Pertama, laler ganggunya. Laler kan binatang bukan piaraan, bukan binatang niat. Tapi binatang yang sering mengganggu kita waktu sholat, termasuk nyamuk ya. Termasuk nyamuk. Bunyinya, bolehkah kita begini? Jawabannya boleh. Terus bolehkah kita begini? Nggak boleh. Nggak boleh karena udah kelebihan. Bedanya apa Bu? Kelebihannya ini laler membahayakan kita gak sih? Kan cara ini kan normal enggak ya? Beda sama ular kan? Ular mungkin kita injak begini lebih 3 kali nggak apa-apa Bu. Nggak membatalkan sholat kita. Tapi kalau laler itu 3 kali kita terus begini, apalagi sampai kita buru laler. Ini membatalkan sholat. Kalau lebih daripada gerakan yang diperbolehkan. Nah kalau nyamuk mungkin dokter, mungkin tuh kalau nyamuk kan bikin gatel tuh. Kalau gigit beda, kalau laler paling nempel doang gitu. Tapi kalau nyamuk kan udah bikin nempel terus gatel. Nah itu biasa garuknya, ngegaruknya itu gimana? Apakah cuma karena kalau ada yang atau kakinya yang dia naikin? Nah gitu tuh. Kita mungkin semuanya sering kayak begitu ya, karena kondisi cuaca kita di Madinah kan jarang nyamuk Bu. Tapi kan kondisinya beda, mereka banyak onta, banyak apa, kita banyak nyamuk. Boleh atau tidak kita garuk ya? Boleh. Cuman batasannya jangan melebihi batasan maksimal. Boleh. Nabok nyamuk boleh atau tidak? Boleh. Nah keluar darahnya ini ada khilafiyah Bu, ada khilafiyah. Ada bilang nggak apa-apa, ada yang bilang ini bisa membatalkan sholat. Karena itu bagi ini ada yang cuman ngusir aja dah, usir aja, jangan pakai dibunuh. Ntar khilafiyah Bu ya, ada yang bilang batal, ada yang bilang tidak. Nah kita ngambil yang mana? Kalau kita mau khuruj minal khilaf, supaya nggak terjadi perdebatan, usir aja, jangan ntar habis sholat assalamualaikum mau kejar mana yang ganggu gua. Jangan ini. Itu kalau udah habis sholat nggak bakal lah kita kayak gitu Bu, kita kejar nyamuk gara-gara tadi udah ganggu kita. Dendam banget kalau sama nyamuk ya. Nah yang diperbolehkan itu gerakan gimana tuh? Misalkan gini ya, gerakan kaki ya. Misalkan 1, 2 selesai kan? Tapi masih dalam keadaan berdiri lagi 1, 2 kan turun lagi. Kan udah ini Mas, udah istirahat. Kalau udah istirahat boleh. Jadi yang nggak boleh itu adalah 1, 2, 3 gitu. Yang nggak boleh adalah berterusan. Ngegaruk juga 1, 2 gitu karena jangan sampai tuh 2, 3 itu batal. Gitu. Tapi walaupun dalam keadaan yang sama tetap nggak apa-apa ya. Oke, baik, Masya Allah. Jadi jelas tuh Bu, jadi kalau ada yang kegaruk seset udah 2 dulu gitu, antar 2 lagi. Masya Allah. Baik, waktu kita sudah habis dokter, kita akan tutup dengan doa. Kita baca Sayyidul Istighfar ya, biar dosa-dosa kita pada habis diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita baca raditu billahi robba, biar Allah ridhoi kita walaupun dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita. Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih pemirsa dan juga ibu sekalian ya. Insya Allah apa yang kita dapatkan pada hari ini memberikan manfaat kepada kita
juga semakin mempertegas bagaimana kita menjalankan ibadah sholat yang menjadi salah satu syariat bagi semua pemeluk agama Islam. Nah, jadi pengetahuan ini akan lebih baik memang disampaikan dengan langsung dari kitabnya dan menambah keyakinan kita untuk melaksanakan ibadah sebaik-baiknya. Terima kasih, mohon maaf bila ada hal-hal kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.